Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya ceritakan mimpi yang saya alami tentang seorang alim, seorang penceramah yang sudah meninggal. Itu disiksa kubur oleh Allah karena menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Visual mimpi yang saya alami, saya dengan beberapa orang melihat kuburan yang tenggelam. Tenggelam digenangi air putih susu. Kemudian mayat tersebut kepalanya keluar dari permukaan air susu tersebut. Matanya tetap terpejam, namun mulutnya terbuka, menganga. Saya lihat di mulutnya itu ada uang-uang receh, uang-uang koin. Setelah uang koin itu dikeluarkan dari mulutnya beliau kemudian masuk lagi tenggelam di dalam kuburnya dalam keadaan terlentang. Setelah itu orang-orang di dalam mimpi itu bertanya-tanya, lalu bagaimana selanjutnya? Lalu saya mengatakan di mimpi itu ya sudah ditulisi namanya plus diberi keterangan kain kafan direvisi. Nah, itu visual mimpi yang saya alami tentang penceramah ini. Ini terkait dengan mimpi beliau terdahulu. Karena mimpi itu ada korelasinya dengan mimpi-mimpi berikutnya. Ada pemberitahuan tentang keadaan spiritual. Mimpi yang sebelumnya itu adalah peringatan dari Allah, cuman salah dalam mentakwilkannya. Beliau dulu bermimpi, menceritakan di alam maya. Dia mendapatkan tongkat dari almarhum bapaknya yang juga penceramah. Tapi ketika setelah menerima tongkat tersebut, beliau menekan permukaan tanah, menekan bumi. Dengan tongkat itu kemudian terjadilah ledakan. Nah, beliau menanyakan takwilan mimpi itu kepada gurunya yang ahli dalam ilmu balaghah. Ternyata ditakwilkan baik saja. Karena apa? Itu tadi, beliau mendapatkan ilmu. Beliau menjadi orang alim sebagaimana bapaknya juga orang alim, penceramah. Hanya itu saja. Entah itu gurunya itu malu atau sungkan menjelaskan makna yang sesungguhnya atau memang tidak tahu. Yang tidak benar adalah visual pada akhir mimpi itu belum diungkapkan sama gurunya itu. Ketika tongkat itu ditekan ke bumi lalu timbul ledakan, itu maknanya beliau mensyiarkan ilmu Allah dengan hawa nafsunya, bukan dengan kebenaran hakiki. Akhirnya menyesatkan umat. Jadi ledakan itu sesuatu yang buruk. Itu ada korelasinya dengan Allah berfirman tentang neraka yang meledak marah. Jadi mentakwilkan mimpi itu ada benangnya dengan ayat Al-Quran, terkadang juga dengan As-Sunnah. Seperti itu saudaraku. Nah, terkait dengan mimpi ini, seharusnya ketika beliau mengetahui makna yang sebenarnya tentang mimpi yang sebelumnya, dia harusnya warok, berhati-hati atas syiarnya. Tidak boleh seenaknya mengkaji ilmu lalu disebarkan begitu saja sebelum dia mengetahui tentang kebenarannya hakiki. Nah, sedangkan di dalam kehidupan nyatanya, beliau seringkali menyelisihi Nabi. Hadis Nabi misalkan ada orang meninggal mengucapkan kalimat tauhid masuk surga. Beliau tidak percaya itu. Beliau menafikan itu. Begitu mudahnya katanya masuk surga kalau hanya dengan mengucapkan kalimat itu. Padahal orang yang mengucapkan kalimat tauhid ketika ajal tiba itu bukan karena kemampuan manusia itu sendiri, bukan karena hafalan, tapi Allah lah yang merahmati orang itu karena ketakwaannya di dalam kehidupannya. Allah meneguhkan iman seseorang yang takwa, bukan manusia itu sendiri. Nah, kalau sudah Allah yang merahmati, maka bagaimana mungkin orang akan menilai bahwa hal itu mudah dilakukan? Tidak, saudaraku. Tidak semua orang bisa meninggal itu dalam keadaan baik, husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, si penceramah ini dengan hawa nafsunya menyelisihi sabda Nabi. Beliau tidak percaya. Yang hakikatnya beliau tidak mengimani Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang ucapannya berdasarkan wahyu, bukan dari hawa nafsu. Beliau juga pada hakikatnya menganggap Allah itu tidak benar dalam mengutus Nabi Muhammad, dalam mengangkat seorang Nabi. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran,
paling tahu menempatkan kerasulan. Seperti ceramahnya beliau yang lain tentang istri Nabi Siti Khadijah radhiyallahu anha, di saat beliau tidak dipoligami oleh Nabi, maka beliau bicara dengan hawa nafsu, mensyiarkan kepada umat bahwa orang yang tidak dipoligami sama Nabi itu seperti halnya orang yang beragama ada di sebelah. Jadi pada hakikatnya beliau itu meragukan keislaman istri Nabi. Ini sudah pada hakikatnya sudah mencela istri Nabi yang dimuliakan Allah, yang ditakdirkan bersanding dengan Nabi, berjuang untuk umat. Nah, itu beberapa di antaranya. Makanya penceramah yang lain menjustifikasi dia telah kafir. Cuman saya tidak menyebut demikian. Tapi ketika meninggalnya beliau di peti, berbeda dengan umat Islam pada umumnya, saya ada kekhawatiran, jangan-jangan benar. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian, mungkin sudah setahun lebih, saya tidak mencari-cari kesalahan beliau. Sudah agak lama kemudian saya bermimpi yang ingin saya ceritakan sekarang. Visual mimpi yang saya alami. Kuburan beliau ini tenggelam di genangan air putih susu. Ada beberapa orang selain saya di mimpi itu. Kemudian kepala beliau ini keluar dari permukaan air susu itu dalam keadaan mata terpejam, terlentang. Lalu mulut beliau itu menganga. Saya lihat di mulutnya itu ada recehan-recehan koin-koin. Jumlahnya sedikit. Kemudian setelah koin-koin itu dikeluarkan dari mulutnya, beliau tenggelam lagi masuk ke dalam kuburnya yang tenggelam itu. Akhirnya orang-orang itu bingung, bagaimana nih selanjutnya? Maka saya di mimpi itu mengatakannya, sudah tulis namanya, terus ditambahi keterangan kain kafan telah direvisi. Kain kafan direvisi. Itu visual mimpinya. Apa maknanya? Nah, ini simbol-simbol di dalam mimpi. Itu ada benang merahnya dengan dalil syariat. Visual mimpi ada kuburan tenggelam. Nah, tenggelam itu terkait dengan orang-orang berdosa. Ayat-ayat Al-Quran terkait itu. Allah berfirman, kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Surah Yunus ayat 73. Nah, beliau ini sudah dapat peringatan melalui mimpi sebelumnya. Cuman karena yang mentakwilkan salah, jadinya beliau tidak warok. Dia mungkin menganggap, wah saya ditakdirkan jadi seorang penceramah, jadi bebas aja di berpendapat. Padahal hikmah di dalam surah Yusuf ayat 43 ketika Raja Mesir bermimpi tentang musim paceklik, takdir yang akan terjadi. Lalu mimpi tersebut dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi itu karena memang beliau diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi yang Allah firmankan di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Akhirnya makna mimpi yang dialami Raja Mesir itu benar tentang strategi, cara menjalani musibah musim paceklik yang panjang itu, sehingga mereka di saat itu menjalani musibah buruk yang menimpa mereka dengan cara yang baik karena mentakwilkan mimpi benar, yang mentakwilkan mimpi. Tapi penceramah ini tidak benar mendapatkan takwilan mimpi dari gurunya. Akhirnya beliau mungkin karena menganggap dirinya sudah ditakdirkan sebagai penceramah, jadi beliau tidak berhati-hati. Akhirnya demikian. Nah, itu visual kenapa kuburan itu ditenggelamkan, karena beliau bersalah. Bersalahnya dalam hal apa? Ada visual tenggelam di dalam kubangan air putih susu. Air putih susu ini terkait dengan Nabi Muhammad bermimpi meminum segelas air susu. Beliau mimpi itu kemudian ditakwilkan oleh beliau dalam sebuah hadis, itu maknanya ilmu. Jadi beliau ini berdosa karena ilmu Allah yang disampaikan dengan hawa nafsunya. Beliau menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Terkait firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Bagaimana saya menjelaskan itu sesuai dengan ayat ini? Karena mulut beliau ketika menganga itu ada koin-koin. Ya. Itu adalah simbol perwakilan bahwa beliau berbuat dosa dengan lisannya, dengan ilmu yang disampaikan melalui lisannya. Ya. Yang hakikatnya beliau telah menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Mengatakan ilmu yang tidak benar, tidak dengan kebenaran hakiki, namun dengan hawa nafsu. Itulah saudara-saudariku, kenapa kita tidak boleh meremehkan mimpi, karena mimpi dari Allah itu ada maksud agar kita berhati-hati kalau misalkan mimpi itu adalah peringatan dari Allah. Ya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.